Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, malam yang agung, malam Kamis tanggal 4 bulan Dzulhijjah tahun 1447 Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala kita mengkaji tema keutamaan atau kemuliaan hari Arafah. Pada malam yang berbahagia ini kita mengkaji tema kemuliaan hari Arafah. Sebelum kita memasuki materi, kita sekarang berada di hari-hari yang terbaik. Di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam yakni ayyam al-ashr." Tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Semua amal soleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, baik itu salat, sedekah, puasa, haji, korban, kemudian birrul walidain, silaturahim. Semua amal soleh dilipat gandakan pada hari yang agung ini. Oleh karenanya hendaklah kita memperbanyak amal pada hari-hari yang agung ini. Perbanyaklah membaca takbir, perbanyaklah membaca takbir. Ini syiar yang dilupakan oleh kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'akthiru fihinna takbir." Perbanyaklah bertakbir. Di rumah kita, di perjalanan kita naik motor, naik kendaraan,
dimanapun berada, bertakbirlah, jangan malu. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah tanda ketakwaan hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kabbara mukabbirun qattun illa busyira bil jannah." Tidak ada seorang pun yang bertakbir kecuali diberi kabar gembira dengan surga. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasannya Abu Hurairah dan Abdullah ibnu Umar ke pasar, tidak ingin belanja, tapi hanya untuk bertakbir. Sehingga pasar pun bergemuruh dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masing-masing bertakbir sendiri-sendiri. Ajak anak kita bertakbir di rumah, ajak keluar untuk bertakbir. Ini syiar Islam. Hendaklah kita memuliakannya, mengagungkannya. Demikian pula di hari-hari ini perbanyaklah membaca Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Kalau bisa menghatamkan Al-Quran tanggal 10, itu adalah amalan yang sangat agung. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi harus punya target. Kalau tidak bisa minimal 1 hari 1 juz. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan menghambur-hamburkan waktu, menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kita sekarang ini masih berada di hari yang paling agung, a'dhamu ayyamid dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dhamu ayyamid dunya, hari dunia yang paling agung adalah 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa hari tersebut adalah hari yang paling agung? Karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah berkumpul semua ibadah, atau berkumpul mayoritas ibadah, ummahatul ibadah. Ibadah-ibadah yang agung berkumpul. Salat ada, zakat ada, bagi siapa yang jatuh nisabnya atau sampai haulnya. Puasa ada, puasa sunnah. Kemudian haji, umrah, korban, berkumpul ibadah pada hari-hari yang agung ini. Ini menunjukkan kemuliaan hari tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah, mereka memuliakan hari-hari ini dengan meningkatkan amal saleh, dengan menjaga waktu, tidak menghambur-hamburkan waktu, tidak menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tidak ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Pada malam ini kita mengkaji tema kemuliaan hari Arafah. Yang pertama, dinamakan hari Arafah karena Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan ibunda Hawa ketika diturunkan ke bumi, mereka bertemu di tempat yang namanya Arafah. Mereka saling mengenal, ta'arafah. Jadi Arafah itu dalam bahasa Arab artinya mengenal. Nabi Adam diturunkan, ada yang mengatakan wallahu alam di India. Ibunda Hawa di Jeddah. Kemudian keduanya bertemu di tempat yang namanya Arafah. Berada di tempat ta'arafah, saling mengenal, maka tempatnya dinamakan Arafah. Jadi dinamakan hari Arafah karena pada tempat tersebut Nabi Adam dan ibunda Hawa bertemu setelah mereka diturunkan ke dunia.
Setelah mereka diturunkan ke bumi, mereka bertemu di tempat yang namanya Arafah. Kemudian yang kedua, Allah bersumpah menyebut hari Arafah. Allah bersumpah menyebut hari Arafah. Allah Ta'ala berfirman, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Abdullah ibn Abbas menjelaskan, yang genap adalah hari raya Idul Adha. Asy-Syafa' adalah hari raya Idul Adha. Dan yang ganjil adalah Yaumul Arafah. Jadi Allah bersumpah menyebut hari Arafah. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Asy-Syafa' yang genap. Yang genap adalah tanggal 10. Itu hari raya Idul Adha. Wal watri, dan yang ganjil adalah hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang ganjil, hari tanggal 9 Dzulhijjah. Ini menunjukkan keutamaan hari Arafah. Allah Ta'ala juga berfirman, wa syahidin wa mashhud, surat Al-Buruj, wa syahidin wa mashhud, demi yang menyaksikan, demi hari yang menyaksikan, dan demi hari yang disaksikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yaumul mau'ud yaumul qiyamah, hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Wal yaumul mashhud, hari yang disaksikan adalah hari Arafah. Wasyahid, hari yang menyaksikan adalah yaumul jum'ah. Jadi di dalam surat Al-Buruj Allah berfirman, was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin masyhud. Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Hari yang menyaksikan adalah hari Jumat. Wa masyhud, hari yang disaksikan adalah hari Arafah. Disaksikan para malaikat, disaksikan oleh jamaah haji. Jutaan manusia berkumpul di hari Arafah, dan juga disaksikan oleh kaum muslimin secara umum. Mereka berpuasa pada hari Arafah. Jadi hari yang disaksikan adalah hari Arafah. Jadi yang kedua, Allah bersumpah menyebut hari Arafah. Apabila Allah bersumpah menyebut sesuatu, menunjukkan hari tersebut atau sesuatu tersebut adalah sesuatu yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hari Arafah adalah hari perjanjian tauhid. Hari perjanjian tauhid. Hari perjanjian antara Allah dengan hamba-hambanya, dengan semua manusia, yaitu perjanjian beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi hari Arafah adalah hari perjanjian tauhid. Allah Ta'ala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi surat Al-A'raf ayat 172 sampai ayat 173 menjelaskan perjanjian tauhid. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dengan semua anak Adam, tatkala Allah mengambil mereka dari tulang sulbi Nabi Adam. Jadi Allah mengeluarkan semua manusia dari tulang sulbinya Nabi Adam.
Allah mengusap punggung Nabi Adam. Kemudian keluarlah semua manusia, kecil-kecil seperti semut, kahayati dzar, kecil seperti semut. Allah berfirman kepada mereka semuanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Bukankah aku yang menciptakan kalian? Bukankah aku yang mengatur kalian? Qalu bala. Jadi Allah memerintahkan manusia, apakah kalian bersaksi aku adalah Rabb kalian? Apakah kalian bersaksi kalau kalian akan beribadah hanya kepadaku? Qalu bala syahidna. Iya, kami bersaksi. Persaksian ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pada hari Arafah. Di perjanjian ini, perjanjian tauhid, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua anak Adam di hari yang namanya hari Arafah. Di hari Arafah adalah hari perjanjian tauhid. Perjanjian untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian di antara kemuliaan hari Arafah yang keempat, hari disempurnakannya agama. Jadi hari disempurnakannya agama. Hari Arafah adalah hari disempurnakannya agama Islam. Agama sudah sempurna, tidak perlu penambahan, tidak perlu diperbaiki, ditambahi. Sudah sempurna, sudah bagus, sudah cukup. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Umar ibn al-Khattab, anna rajulan minal yahudi qala lahu, ada orang Yahudi berkata kepada Umar ibn al-Khattab, ya amiral mu'minin, wahai amirul mu'minin, ayatun fi kitabikum, satu ayat di kitab kalian, di Al-Quran, lau nazalat alaina ma'syaral yahudi, kalau sekiranya ayat itu diturunkan kepada kita, bangsa Yahudi, lattakhadna dalikal yawma idan, kami akan menjadikan hari itu adalah hari raya untuk kami. Qala ayu ayatin, Umar bertanya, ayat apa? Qala, Yahudi berkata, firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini, itu hari Arafah, hari Jumat, tanggal 9 Dzulhijjah, di Arafah aku sempurnakan agamamu, aku cukupkan nikmatku, aku ridho Islam sebagai agama. Umar ibn Khattab berkata, qad arafna dalikal yaum, kami mengetahui hari itu, wal makan alladhi nazalat, kami mengetahui tempat turunnya ayat itu, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qaimun bi Arafah yaumal Jum'ah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di Arafah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah pada hari Jumat. Jadi hari Arafah adalah hari perjanjian tauhid, dan hari Arafah adalah hari disempurnakannya agama. Renungkan, agama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna. Renungkan, kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? Hari apa? Hari Senin. Tanggal apa? Tanggal berapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 ya. Ayo kita hitung. Muharram 30. Hitungan gampang-gampangannya. Safar 30. 30 tambah 30 berapa? 80. Kemudian
Arafah, Dzulhijjahnya anggapan 20. 60 tambah 20 berapa? 80. Tambah 12 berapa? 92 hari. 92 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tidak turun syariat baru. Tidak turun syariat baru yang sebelumnya belum disyariatkan, tidak. Turun ayat menegaskan syariat yang sudah disyariatkan. Perintah bertakwa, perintah ingat kematian. Enggak ada setelah turun hari, setelah disempurnakan agama, turun syariat puasa Ramadan, enggak. Turun syariat haji, enggak ada. Islam sudah sempurna. Subhanallah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup 92 hari tidak turun syariat baru. Bagaimana mungkin sekarang kok ada syariat baru yang tidak diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau kita ingat firman Allah surat Al-Maidah ayat ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Ayat ini adalah bantahan kepada ahlul bidah, semua ahlul bidah. Semua orang yang fanatik golongan, fanatik organisasi dibantah ayat ini. Islam sudah sempurna. Tidak perlu tambahan-tambahan baru. Islam adalah Al-Quran, Islam adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu sami'na wa ata'na. Bukan Islam dikoreksi. Imam Malik berkata, "Man ibtada fil islami yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Siapa yang membuat ajaran baru di dalam Islam lalu dia menganggap baik, menganggap bid'ah hasanah, berarti dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Padahal Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Imam Malik berkata, "Fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunul yawma dinan." Apa yang tidak disebut agama pada hari itu tidak disebut agama pada hari ini. Apa yang tidak disebut agama pada hari itu, pada hari Arafah disempurnakan agama, kalau di hari itu tidak disebut agama, hari ini tidak disebut agama. Maka kita tidak perlu ajaran baru. Kita ingin perlu ajaran lama, Islam lama, Islam yang diajarkan Nabi SAW. Tidak perlu Islam baru, Islam Nusantara contohnya. Tidak perlu kita. Itu Islam yang menyimpang. Islam yang hak adalah Islam yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang kelima di antara kemuliaan hari Arafah, sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu doa doa yaumi Arafah." Sebaik-baik doa, doa pada hari Arafah. "Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min ba'di, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Doa di malam hari yang paling afdal. Doa kapan di malam hari yang paling afdal? Doa di malam hari, malam apa yang paling afdal? Lailatul Qadar. Tapi doa di hari siang, doa malam yang paling afdal adalah doa di malam Lailatul Qadar. Ini malam. Siang, doa yang terbaik siang hari, doa di hari Arafah.
Jadi doa siang hari yang paling afdal adalah doa hari Arafah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Sebaik-baik yang aku baca, doa yang aku baca dan dibaca nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diperbanyak doa ini, baca ini. Subhanallah, di antara para ulama ada yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap hari itu disunnahkan 200. Setiap hari. Pagi 100, sore berapa? 100. Di hari Arafah jangan 200. Kalau bisa. Ini anjuran. Dia subhanallah, di antara guru kami berkata, Syekhuna Syekh Abdul Aziz Mandi berkata, bacalah doa ini 2000 kali, 3000 kali. Beliau mengatakan 2000, 3000. Kalau kita mengatakan bismillah 1000, insya Allah bisa 1000. Level 1000, bismillah bisa. Karena hitung saja 5 menit, katakan 5 menit 100. Berarti 1000 membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Jadi orang yang tekad. Jadi kalau orang itu tekad, insya Allah. Tergantung innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niatnya. Hari Arafah jangan kemana-mana wis. Bismillah. Besok kan lebaran kan, mau kemana sudah? Kalau bisa fokus beribadah, itu hari terbaik untuk doa. Hari terbaik untuk doa, lalu disia-siakan rugi siapa yang menyia-nyiakan hari Arafah. Perbanyak doa pada hari itu. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan ilmu untuk rame-rame, bukan. Ilmu untuk diamalkan. Dan orang yang seharusnya paling gigih mengamalkan ilmu adalah panitia. Kita semuanya ini panitia, terutama admin. Mereka harus paling semangat untuk mengamalkan ilmu. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Yang keberapa sekarang? Yang keenam. Yang keenam, disunnahkan puasa pada hari Arafah bagi selain jamaah haji. Disunnahkan puasa pada hari Arafah bagi selain jamaah haji. Jamaah haji tidak disunnahkan puasa. Jadi jamaah haji tidak disunnahkan puasa. Sunnahnya mereka wukuf, memperbanyak doa. Tambahan, jadi di antara doa yang sangat agung, jadi kita ini paling tidak di waktu-waktu yang genting, di waktu-waktu yang mulia, ingat perjalanan kita. Perjalanan kita ini kalau bisa ingat setiap hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu salata muwaddi." Salatlah seperti orang yang berpisah. Salatlah seperti salatnya orang yang berpisah. Bukan sekedar ingat kematian, tapi ingat membayangkan setelah salat tidak salat lagi berikutnya. Shalli salata muwaddi. Bagaimana kita ingat kematian? Ya ingatlah peristiwa sakaratul maut. Ingatlah ketika orang itu matanya terbelalak melihat ke atas, kata mengikuti roh diikuti mata, dipejamkan. Apakah kita nanti membaca la ilaha illallah atau tidak? Kita tidak tahu. Maka minta hari ini, ingat, renungkan, ya Allah, saya nanti pasti akan menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan saya meninggal dunia husnul khatimah. Ya Allah, mudahkan saya meninggal dunia di atas Islam dan sunnah. Ya Allah, mudahkan saya membaca la ilaha illallah. Demikian. Ya Allah, orang beriman itu kalau meninggal dunia keringatnya bercucuran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mautul mu'min bi araqil jabin.
Orang yang beriman kalau meninggal itu keringatnya bercucuran. Disebutkan nahsabuhu kadzalik. Semoga demikian Ustadz kita Ustadz Aunur Rafiq. Ketika meninggal dunia, anak-anaknya mengusap, mengelap berkali-kali. Mautul mu'min bi'araqil jabin. Ini busra, ini kabar gembira. Kita husnudzan, kita berharap semoga beliau meninggal dunia husnul khatimah. Mautul mu'min bi'araqil jabin, ya Allah. Kita berdoa semoga nanti keringat, ya Allah. Ini diminta di dunia. Kemudian kita merenungkan, kita akan dimandikan, kita akan dikafani. Renungkan itu semuanya. Kita akan diumumkan di grup-grup, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Ahmad Jamil contohnya. Diumumkan. Jadi jangan menganggap kita ini di dunia selama-lamanya. Renungkan ketika kita dimandikan. Semua kita tidak mengharapkan, dunia kita tidak mengharapkan. Yang kita harapkan hanya satu, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya dan ampunannya. Dan kita dikafani. Kemudian kita diangkat di atas keranda. Ada hadis, subhanallah. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang meninggal dunia husnul khatimah dipikul berkata, qaddimuni qaddimuni. Wahai saudara yang mengantarkan aku, segerakan aku, segerakan aku. Hadis Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi kalau orang meninggal dunia su'ul khatimah, dia akan berkata di atas keranda, ya wailata, wahai celaka aku, kemana kalian pergi membawaku? Karena apa? Karena diperlihatkan kuburannya taman-taman surga atau lubang-lubang neraka. Kita tidak pernah berdoa sama sekali, ya Allah, ketika saya berada di atas keranda, jadikan aku orang yang berkata qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Janganlah engkau menjadikan aku orang yang berkata di atas keranda, wahai saudara, kemana kalian pergi membawa aku? Kemudian kita ingat pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Mutin mentalkin, tidak ada manfaatnya. Dan dengar mayit, tidak dengar. Mutin mentalkin mayit, tidak bermanfaat. Tidak ada contohnya juga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang bermanfaat sekarang. Pertanyaannya itu gampang. Subhanallah, pertanyaannya gampang. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Tetapi jawabannya itu, yang menjawab itu iman dan doa sekarang ini. Bukan didikte mutin, tidak dengar. Jadi minta sekarang. Kemudian mayit setelah menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, diperlihatkan rumahnya yang ada di neraka, rumahnya yang ada di surga. Itu loh rumahmu yang ada di neraka. Kalau kamu kafir, kamu akan menempati rumahmu di neraka. Alhamdulillah kamu beriman. Rumahmu yang ada di neraka dihapus oleh Allah. Itu rumahmu yang ada di neraka. Mayit semakin bergembira, alhamdulillah. Jadi kita ini sudah punya rumah di neraka, jangan lupa. Kita juga punya rumah di surga. Jangan lupa. Mintalah kepada Allah. Maka minta terus kepada Allah. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Demikian. Jadi perbanyak doa pada hari Arafah. Perbanyak doa pada hari Arafah. Dan puasalah hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah tukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah." Puasa hari Arafah menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Puasa hari Arafah menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Wallahu a'lam. Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Hari Arafah adalah hari raya bagi jamaah haji. Hari Arafah adalah hari raya bagi jamaah haji.
Oleh karenanya jamaah haji tidak perlu sholat Idul Adha, tidak ada. Hari rayanya mereka hari Arafah. Adapun Idul Adha mereka tidak perlu sholat Id. Mereka tawaf, mereka sa'i, Safa Marwah, mereka melontar jamrah dan seterusnya. Hari rayanya mereka pada hari Arafah. Jadi hari raya tetap berlangsung. Tetapi yang dimaksud jamaah haji tidak perlu sholat Idul Adha, karena mereka sudah mendengarkan khutbah hari Arafah. Jadi khutbah mereka mendengarkan kapan? Hari Arafah. Kemudian setelah khutbah sholat duhur dan asar jamak takdim qasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumu Arafah wa yaumun nahr wa ayyamut tasyrik iduna ahlal Islam." Hari Arafah, hari Idul Adha, hari tasyrik adalah hari raya kami, wahai kaum muslimin. Hari Arafah adalah hari raya bagi jamaah haji, maka hari jamaah haji tidak perlu puasa Arafah. Yang puasa Arafah bagi jamaah yang tidak haji. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8. Yang ke-8 hari terbanyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari siksa neraka. Jadi hari yang terbanyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari siksa neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari siksa neraka melebihi hari Arafah. Jadi hari Arafah itu adalah hari pembebasan dari siksa neraka. Hari Arafah adalah hari pembebasan dari siksa neraka, bukan bagi jamaah haji saja. Fadlullahi wasi', karunia Allah itu luas kepada jamaah haji. Ketika kita ingat, doakan mereka, semoga haji mereka haji yang mabrur, haji mereka diterima oleh Allah, mereka dimudahkan safar sampai kembali ke kampung halamannya masing-masing. Itu doa. Tetapi kita tidak mengatakan dibebaskan dari siksa neraka khusus jamaah haji, tidak. Jadi yang luar haji, yang selain jamaah haji juga dibebaskan selama dia minta. Dan dibebaskan dari siksa neraka itu lebih agung daripada masuk surga. Karena masuk surga belum tentu tidak disiksa di kubur, tidak disiksa di neraka. Tapi bebas dari siksa neraka, bebas dari siksa kubur, langsung masuk surga. Jadi al-itqu minan nar, bebas dari siksa, itu lebih agung daripada masuk surga. Karena orang yang masuk surga belum tentu tidak disiksa dulu di neraka. Tapi orang yang dibebaskan dari siksa neraka langsung masuk surga tanpa ada siksa kubur dan tanpa ada siksa neraka. Jadi apabila demikian, hendaklah kita berdoa, semoga Allah membebaskan kita, orang tua kita, istri-istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga dibebaskan dari siksa api neraka. Doa, berdoa dengan khusyuk, berdoa berulang-ulang. Selama berada di hari Arafah, perbanyak doa. Karena hari itu adalah hari doa. Hari itu adalah hari doa. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Jadi sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Kemudian yang ke-9,
Yang kesembilan, Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Allah Ta'ala berfirman pada malaikat, "Unzuru ila ibadi." Lihatlah hamba-hambaku. Atauni syu'fan ghubra. Mereka datang dengan rambut acak-acakan, berdebu. Ishhadu, saksikanlah. Anni ghafartu lahum. Aku ampuni dosa-dosa mereka. Dan orang-orang yang didoakan mereka. Oleh karenanya kalau ada jamaah haji, mintalah didoakan. Jangan minta oleh-oleh supaya tidak membebani. Mintalah didoakan. Karena siapa yang didoakan oleh jamaah haji, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, at-ta'rif. At-ta'rif, memperbanyak zikir antara asar sampai maghrib pada hari Arafah. Jadi para sahabat ini diriwayatkan dari para salaf. Jadi mereka setelah asar sampai maghrib memperbanyak doa, zikir doa. Ini namanya ta'rif. Kalau jamaah haji wukuf di Arafah, kita tidak bisa wukuf di Arafah. Kita bisa tinggal di masjid. Kita memperbanyak doa. Ini bukan perkara yang bid'ah. Sebagian ulama ada yang mengatakan ini bid'ah. Ini tidak bid'ah. Ini diamalkan Abdullah bin Abbas, diamalkan para tabi'in. Imam Ahmad bin Hanbal ditanyakan bagaimana hukumnya ta'rif. Imam Ahmad menjawab, fa'alahu salaf, dikerjakan salaf. Jadi antara asar sampai maghrib, subhanallah, jangankan hari Arafah, hari Jumat, para salaf antara asar dan maghrib tidak keluar. Mereka di masjid berzikir antara asar dan maghrib hari apa? Hari Jumat. Karena apa? Karena antara asar dan maghrib itu adalah hari dikabulkannya doa. Demikian pula hari Arafah. Jadi asyiyata Arafah adalah hari yang dikabulkan doa. Karena Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Setiap hari Allah turun, setiap malam sepertiga malam. Setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Adapun hari Arafah Allah turun ketika antara asar dan apa? Maghrib. Asyiyata Arafah. Jadi Allah turun. Jadi Allah turun ke langit dunia supaya hamba-hambanya berdoa. Oleh karenanya, contohnya ibu-ibu cukup di rumah. Jadi cukup. Jadi kesibukannya diselesaikan hari itu. Menjelang asar, khusus Arafah, perbanyak doa antara asar dan maghrib. Dan rasakan nikmatnya doa dengan panjang. Itu ada sebentar saja sudah tidak kuat. Orang yang semakin bagus imannya, semakin kuat doanya. Orang yang semakin bagus imannya, semakin kuat di dalam berdoa. Dan siapa yang paling kuat di dalam berdoa? Siapa? Para Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau berdoa tidak henti-henti. Nabi SAW bayangkan pada waktu perang Badar, doa dari isya sampai subuh. Berdoa terus minta kemenangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tidur sepanjang malam, doa. Salat doa, salat doa. Wallahu ta'ala alam. Kita berdoa semoga Allah memudahkan kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.